Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kaban S. Bangpol, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid, ya, Kang Aam, beserta teng-tengannya Kang Adi. Terima kasih. Yang saya hormati para narasumber di sini hadir komplit, Pak. Ya aneh sih, naon itu. Aya bin, aya densus gitu. Ya, inilah Kesbang. Karena kalau peran Kesbang tidak maksimal, Bu, Ibu Damang teh bakal tertib, terkondusif, bakal riuh. Sehebat apapun program, seluar biasa pun seorang pemimpin, ya, ketika eksistensi ketertiban, rasa kondusivitas itu tidak dijalankan, maka akan tidak berarti apa-apa. Jadi sekali lagi kita apresiasi buat Kesbangpol Kabupaten Bandung. Bapak narasumber, Pak Haji hatur nuhun, dari Polres juga, dari BIN, kemudian dari BPNT, FKPT, Pak Ustadz Kiki, dan ini dah rekan kita semua ya, Kang Kiwi. Kaget ya kok Kang Kiwi ada di depan, saya juga sama kaget. Ya, hatur nuhun Bapak, suasana dingin tapi tidak menambah semangat kita ya untuk menimba ilmu, mudah-mudahan menjadi training of trainer. Saya yakin ya Bapak Ibu semua adalah serahnya di wilayah masing-masing. Pak Kabid ini ada 4 kecamatan, Cileunyi, Cilengrang, Cimenyan, dan Bojong Soang. Dan alhamdulillah walaupun agak kehambat sedikit oleh cuaca, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya banggakan bisa hadir di tempat ini, dan tentunya bisa menambah wawasan dan bisa memberikan energi positif bagi masyarakat Kabupaten Bandung, pada khususnya umumnya bagi negara kita, Republik Indonesia. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi peningkatan kewaspadaan dini, pencegahan paham radikalisme tingkat Kabupaten Bandung. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Kabid, Pak narasumber, pertama saya ingin mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi jajaran Kesbangpol Kabupaten Bandung yang telah bisa melakukan kegiatan ini, ya, telah bisa melakukan kegiatan ini. Karena saya melihat Pak narasumber, ketika lihat ngeklik saya Google, karena kan sekarang ada zaman teknologi ya, zaman canggih. Dari teknologi lah semua sumber informasi pembuat peraturan daerah Kabupaten Bandung, Bapak Pemperda. Sehingga kolaborasi dan peran-peran strategis ini alhamdulillah kita bisa laksanakan dan bisa jalankan. Sekali lagi tepuk tangan untuk pemerintah. Lanjut ya ke materi. Ya kumata dulu deh ya. Biar semangat, coba biar semangat meter tunduh. Ye ha, ye hu, ye hi, itu ujung hi. Coba. Ya. Hi. Ha, hi, hu. He, terakhir ya. Oke, siap. Biar gak ngantuk, biar semangat. Nanti kan hari untuk teknis dan lebih paham mah ya kan narasumber di depan saya ini. Kalau kita mah hanya sisi kebijakan dan biar supaya konsentrasi saja. Coba masih ingat sini apa? Nah itu kurang kompak berarti. Coba biar apa? Biar kalau kita kompak ya, ke bawahnya kompak, mewujudkan Kabupaten Bandung yang berdas itu bisa maksimal. Ya, sekali lagi. Ayo siap ya, ingat ya. Ya, tes. Tetap bantu sok sekali lagi. Siap. Ayo, ujungnya tuh kurang kompakin, ujung orang mana ini? Sama, tes. Nih, kan? Tuh. Ya, go. Lagi. Sama kali mulai lah, muncul kompak masuk.
Ya, masuk ke materi. Kita lihat radikal ya. Radikal dan radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikalisme memiliki kata dasar radikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 fungsi, 3 arti. Yang pertama, diartikan secara mendasar. Dalam hal ini sampai kepada hal prinsip, menjadikan seseorang memiliki prinsip dasar berbuat radikal. Yang kedua, menurut kamus ya, ini mah kamus, bahasa kamus, bahasa sifat. Yang kedua, amat keras menurut perubahan dalam hal ini undang-undang dan pemerintah. Dan yang ketiga, radikal diartikan dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti maju dalam berpikir atau tindak. Selanjutnya, sementara radikalisme secara khusus yaitu berarti paham atau aliran yang radikal dalam politik atau pemahaman ideologi. Kemudian yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan secara drastis. Nah, paham-paham inilah yang tidak mengerti akan proses yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap 5 tahun sekali kita melakukan pemilu, menentukan pilihan pemimpin kita siapa. Setelah beres, ya, tidak ada rasa puas. Selalu mengkoreksi, selalu mengkritik, boleh mengkritik atau mengkoreksi, boleh, demokratis. Tetapi berikanlah sebuah proses-proses terkait kepuasan. Jadi semuanya berproses, juga program dan lain sebagainya ada 2 sisi, ada regulasi, kemudian ada anggaran. Kalau dua-duanya tidak ada, ya berarti tidak akan jalan itu sebuah program. Yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Ekstrim. Urang mah itu mah musuh, pokoknya malah mau beda jeung urang gitu. Hal-hal itu yang memang harus kita kurangi. Selanjutnya, apa sih kata para ahli tentang radikalisme? Menurut para ahli, ya, dalam kenyataan kehidupan keagamaan sehari-hari, radikalisme diperhatikan sebagai gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan penggunaan kekerasan yang didasarkan pada alasan atau jargon-jargon keagamaan. Ingat, ya, kadang agama menjadi kambing hitam. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada aliran ataupun sebuah paham yang mengajarkan kekerasan ataupun mengajarkan sifat-sifat yang keras terhadap pemaksaan kehendak. Tidak ada aliran agama manapun yang mengajarkan kekerasan supaya paham-paham kita masuk untuk diikuti oleh pengikut. Kemudian radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tatanan atau tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak istimewa atau yang berkuasa. Jadi tatanan, kita punya aturan, kita punya undang-undang, ya. Imah yang sorangan, izin aturan gitu ya. Jadi kita di sini, ya, iman itu adalah cinta negara, ada bagian dari keimanan. Kita harus ngomong itu. Jadi tatanan, aturan, produk hukum yang telah dibangun oleh radikalisme itu yaitu ditolak menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung. Jadi hanya yang beda gitu. Lanjut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, kata radikal selalu disandingkan dengan terorisme atau disebut radikal terorisme. Jadi kadang ketika berbicara radikal, teroris. Kadang dalam aturan selalu disandingkan.
Radikal adalah setiap upaya untuk membongkar sistem yang sudah mapan, ya, yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Jadi menurut hukum, radikalisme adalah suatu tindakan kekerasan untuk anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, dan anti intoleransi. Kebinekaan, Undang-Undang Dasar, dan intoleransi. Ketika berbeda dengan dia, semua berbeda dengannya dan dianggap salah oleh dia. Lanjut. Apa bahayanya radikalisme? Apa bahayanya radikalisme? Gerakan radikalisme sering melakukan teror tanpa memandang nilai-nilai yang dapat berujung pada jatuhnya korban jiwa. Contoh kecil kemarin ketika ada kejadian di Polsek Astana, yang dalam aksinya kerap mengatasnamakan agama. Selain itu, radikalisme merupakan ancaman bagi keamanan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat. Bahkan ancaman bagi tidak akan disaksikan lagi 3 atau 4 tahun ke depan negara NKRI apakah masih ada atau tidak. Sehingga makanya Kesbangpol dalam hal ini melakukan sosialisasi peningkatan kewaspadaan ini. Jadi kita jangan apatis, laporkan, lakukan gerakan-gerakan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menangkal kegiatan-kegiatan yang sifatnya radikalisme. Ya, kalau masih cinta NKRI, ya jangan apatis, berbuat, lanjut. Apa saja yang menjadi faktor penyebab radikalisme? Pada umumnya faktor yang menjadi penyebab kemunculan radikalisme adalah pertama memang kemiskinan. Kabupaten Bandung, dalam hal ini Pak Bupati Bandung, telah mengeluarkan anggaran terkait penyertaan modal non permanen. Penyertaan non permanen ini tanpa bunga karena sudah dibayarkan oleh pemerintah. Ya, regulasinya ada. Hari ini 50 miliar sebesar 2 juta. Kemudian dibagi per kelompok 10 orang. Ya. Bantuan modal non permanen itu adalah itikat baik dari pemerintah daerah kabupaten. Tinggal Bapak dan Ibu mencoba untuk mengakses atau memaksimalkan akses tersebut. Biar apa? Biar memang faktor kemiskinan ini bisa menurun. Itu usaha yang harus dilakukan. Kemudian insentif dan lain sebagainya. Insentif RW, insentif RT dalam rangka apa? Dalam rangka bergerak masih, apalagi sekarang musim media sosial. Jadi memang harus kita pahami alur informasi, alur teknologi begitu luar biasa hari ini, ya, internet dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan oleh kita adalah filterisasi. Tidak kurang banyak sekali hoax yang muncul, yang akhirnya ketika tidak difilter kita mudah sekali. Intoleran itu tidak menghargai atau pendapat orang lain ataupun tidak menghargai keyakinan orang lain. Mereka beranggapan bahwa keyakinan kita lah yang paling benar, kita lah yang paling hebat, kita lah yang akan masuk surga, gitu ya. Intoleran. Kemudian fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Lanjut. Eksklusif, selalu membedakan diri dari umat pada umumnya, umat yang lain. Mereka mengkultuskan saya lebih luar biasa dan lebih eksklusif. Selanjutnya, terakhir, dan selalu menggunakan cara-cara kekerasan ataupun intimidasi untuk mencapai tujuan. Berjalan, itu dari mulai intoleransi, lanjut ke radikalisme, lanjut ke terorisme. Ya, pertama faktor domestik. Ya, ini kondisi dalam negeri, semisal kemiskinan, ya tadi sudah disampaikan oleh saya. Kemudian ketidakadilan atau merasa kecewa terhadap pemerintah. Kalau merasa kecewa terhadap pemerintah, merasa jengah terhadap pemerintah, kita tunggu 5 tahun ke depan. Kan ada pemilihan, ya. Itulah proses evaluasi dan proses analisa secara konstitusi. Ya, ada waktu 5 tahun. Lalu kita can beres 5 tahun terus kemudian kita melakukan gerakan radikalisme, ya sampai kapan? Karena tatanan dan sistem sudah terbangun. Yang kedua faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuh sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan dan imperialisme modern negara adidaya. Yang ketiga faktor kultur,
yang sangat terkait tentang pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksika dari harfiah guruna lah gitu. Jadi pemahaman melalui internet, melalui Google, jadi nggak ada pendamping. Selanjutnya, terus langkah yang dapat dilakukan jika menemukan radikalisme di lingkungan sekitar adalah pertama, yaitu satu, pencegahan adalah melakukan pencegahan. Ya, langkah-langkah yang dapat dilakukan jika menemukan radikalisme di lingkungan sekitar, yang pertama adalah lakukan pencegahan, yaitu suatu tindakan untuk menghalau penyebaran ide-ide radikal dan ancaman. Kemudian pencegahan bisa dilakukan dengan menutup kanal radikal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, intervensi, suatu tindakan campur tangan yang dilakukan dengan maksud untuk menghentikan penyebaran ide radikal serta ancaman. Ada 3 hal, yang pertama pencegahan, yang kedua persuasif, yang terakhir adalah intervensi. Langsung aksi, ngomong, saya tidak setuju dengan tindakan yang Anda lakukan ataupun melakukan tidak bersifat apatis. Selalu melakukan pendeteksian di kewilayahan. Aya ruang riung, kemudian aya sifatnya tertutup, eksklusif, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksklusif. Datangi, tanyakan maksud dan tujuan seperti apa dan laporkan kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya, nah bagaimana antisipasi di Kabupaten Bandung untuk menangkal radikalisme? Nah, antisipasi itu seperti ini. Kesbangpol kita akui begitu luar biasa. Tadi saya sudah menyebutkan yang namanya kondusivitas di wilayah Kabupaten Bandung. Peran-peran Kesbangpol itu sudah berjalan secara maksimal. Dibuktikan dengan kita datang ke sini, situasi aman, kondusif, gitu ya. Kemudian peran-peran selanjutnya kita menghadapi tahun politik ya, tahun 2023, itu juga peran-peran dari Kesbangpol. Segala aja di Kesbangpol, dari mulai ormas, parpol ya, ASM, urus teroris gitu ya Pak. Jadi luar biasa lah gitu ya. Mari kita doakan rekan-rekan dari Kesbangpol beserta seluruh narasumber yang di depan juga selalu ada diberikan kelancaran dan kesehatan tentunya ya. Jadi pemerintah Kabupaten Bandung, kita akan, udah ada peta belum kita Pak? Kita udah punya peta. Peta mengenai anti radikalisme atau intoleransi belum ya? Nanti kita bikin Pak, pas bisa Pak. Ayah payung hukum kegiatan itu terus dimaksimalkan. Mudah-mudahan kita membuat peraturan daerah anti radikalisme dan intoleransi, mudah-mudahan bisa didiskusikan ya dengan DPRD Bapak sebagai upaya apa? Sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme masuk lebih masif, sekaligus sebagai antisipasi terhadap warga agar tidak terpapar paham-paham radikalisme. Lanjut, pemimpin, leader. Selain itu, Pemda Kabupaten Bandung juga memberikan insentif ya bagi RT dan RW di lingkungan Kabupaten Bandung. Linmas juga ya, hampir 100% plus BPJS Ketenagakerjaan. Itu intensif ini di lingkungan Kabupaten Bandung untuk sedapat mungkin mendeteksi, mudah-mudahan bisa digunakan juga untuk mendeteksi berbagai kerawanan sosial sejak dini serta mengawasi lingkungannya saat 1x24 jam tanpa wajib lapor. Kalau zaman sekarang kadang kita cuek-cuek saja ya, 1x24 jam gitu ya. Biasanya kejadian kakara rame gitu. Nah ini peran-peran ini ya memang harus dimaksimalkan, harus diusahakan di wilayah. Selanjutnya kesimpulan ya, ada 20 menit belum ya? Belum. Kesimpulan, sebagai suatu proses radikalisasi tidak berjalan sendirian ya. Ada beberapa fase yang harus dilalui seseorang untuk dapat masuk ke jeratan radikalisme. Fase-fase ini sangat bergantung pada banyak aspek yang dapat menyebabkan proses radikalisme yang berjalan secara cepat atau lambat. Aspek kurangnya wawasan, lokasi, pemahaman keagamaan, kemudian mencari identitas dan sensasi serta intensitas interaksi dengan informasi dan kelompok radikal yang merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang berperilaku melakukan hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme.
Lanjut. Nah itu dari saya mungkin ya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap panitia penyelenggara ya. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan juga ke masyarakat ataupun ke wilayah-wilayah yang Bapak Ibu tempati. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung selalu ada dalam kondusivitas ya. Pemimpin-pemimpinnya kita doakan selalu berada dalam kesehatan dan kelancaran. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Riki Ganesha, Ihdinas Shiratal Mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.